intinya. Jangan mengaku-ngaku punya ilmu sepuh. Jangan mengaku-ngaku ilmu kasampurnan yang kita miliki kalau belum bisa menembus rahasia-rahasia alam dari langit pertama sampai langit ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama akan melakukan satu tirakat yang disebut dengan suluk. Apakah itu suluk? Yang disebut suluk adalah kita memperjalankan pribadi kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah itulah awal akhir kita. Dari Allah akan kembali kepada Allah. Akan tetapi di dalam perjalanan menuju kepada Allah itu, dengan suluk ini diharapkan kita kasyaf, bisa menyibak alam-alam rahasia. Di dalam ilmu martabat 7 diajarkan kita harus bisa menembus 7 rahasia alam sebelum kita berjumpa yang namanya Allah yang maha awal dan maha akhir. Jadi dengan suluk ini diharapkan kula lan panjenengan, walaupun tubuh kita itu di dunia, sukma kita di dunia, zahir batin kita di dunia, tapi kita dikasyafkan untuk bisa melihat alam-alam setelah dunia ini. Dan setelah itu kita tetap menjaga tauhid kita ketika kita berada di alam-alam tersebut. Rahasia alam-alam yang ada di martabat 7 tersebut di antaranya adalah alam dunia, alam ajzam, alam misal, alam arwah, alam wahidiyat, alam wahdat, dan alam ahadiyat. Dan selanjutnya menembus yang namanya ghaibul ghaib. Dari 7 alam tersebut kita harus menemukan tauhid, yaitu la ilaha illallah dan nur Muhammadur Rasulullah. Dan kita berterima kasih kepada Nabiullah Muhammad SAW yang mengajarkan ilmu yang luar biasa ini. Di alam dunia ini, di dalam suluk kita, diharapkan secara zahir kita punya tubuh. Tubuh kita terdiri dari 4 anasir, ya. Apa? Tanah barba, api nur kadim, angin abdul samas, dan ma'ul hayat, air, atau yang disebut dengan kanta sabana buran. Dengan suluk kita, unsur zahir tubuh kita ini kasyaf dengan yang namanya alam raya. Kita bisa kasyaf dengan langit pertama ini, yang di sana kita bisa melihat petala planet-planet, bahkan galaksi-galaksi yang ada di semesta zahir ini. Ya, kita harus kasyaf di situ. Maka akhirnya ketika kasyaf di situ, tubuh kita ini kecil,
tapi kita bisa mengarungi luasnya alam raya dohir. Itu dari unsur dohir kita, tanah, api, angin, dan air kita, yang disebut dengan maujudullah. Wujudullah. Kemudian unsur batin kita, tubuh batin kita, yang terdiri dari anasir mani, madhi, wadi, manikam, itu bisa melihat ghaibiyah, alam-alam gaib di langit pertama. Bahwa di dunia ini pun ada makhluk gaibnya. Ada makhluk gaibnya di dunia ini. Bahkan jenengan duduk kayak gini, di samping-samping panjenengan ada makhluk-makhluk gaibnya. Tapi di langit pertama, dengan kasyafnya martabat yang pertama di suluk kita, kita bisa menyaksikan itu semuanya, dan kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di alam maujud. Kesempurnaan maujud kita adalah di tubuh kita ini, yang kita tinggal di dunia ini. Ya. Akan tetapi nyuwun pangapunten, kita tidak hanya berkutat di alam dunia, karena banyak sekali orang-orang atau seseorang yang mengaku ilmunya sudah sepuh, mengaku ilmunya sudah tua, tapi endingnya dunia. Endingnya ya utek-utek dunia. Kalaupun nanti spiritual menjadi supranatural, ya tembusannya hanya sampai di alam gaib dunia, di langit pertama, langit paling bawah ini. Jadi ada alam-alam gaib di dunia ini, alam-alam penasaran, alam-alam jin ada. Itu di alam maujud, huwa dhahir wal batin. Ada dhahir, ada batin di dunia ini. Tuh. Dan mohon maaf, walaupun di dunia ini sudah masuk ke alam gaib, itu masih unsur dhahir, belum unsur batin. Itulah yang disebut suluk dalam alam maujud. Sampai harus kasaf di situ, baru bisa melihat dari situ. Apalagi sampai mengaku spiritual, mengaku supranatural, harus bisa kasaf di situ. Dan orang-orang yang hidup belum bisa melihat itu. Ya, kita harus berusaha, bermujahadah untuk bisa menyaksikan di situ, agar kita secara ainul yakin, hakul yakin, bahkan isbatul yakin, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di situ. Allahu Akbar, Maha Agung Allah yang menciptakan semuanya itu. Jalal, Jamal, Kamal, Qoharnya Allah bisa benar-benar kita saksikan di langit pertama ini, langit paling bawah ini. Kemudian suluk yang kedua adalah alam syahawah. Kalau tadi dengan kekuatan tubuh kita, kita bisa melihat yang namanya tubuh dohir dan tubuh batin di dunia ini. Kemudian di suluk yang kedua adalah dengan kekuatan nafsu kita, anasir nafsu kita yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita bisa kasaf yang namanya alam adzam. Ada 4 lapis alam adzam itu. Alam adzam yang paling bawah itu hitam, di atasnya merah, di atasnya kuning, di atasnya putih. Itu alam adzam. Diharapkan panjenengan bisa kasyaf melihat keraton-keraton adzam di sana. Ada makhluk yang lebih gaib dibanding gaib yang dunia tadi. Kalau panjenengan mendalami dalam dunia spiritual, supranatural,
La ilaha illallah panjenengan lebih mantap di situ. Ingat, di dalam nurullah la ilaha illallah, di dalam nur Muhammadur Rasulullah, di alam azam itu. Panjenengan di alam azam akan bisa melihat rahasia surga dan neraka. Oke. Kalau surga yang diterangkan selama ini yang kita dengar adalah di sana makan enak. Apa itu? Lawamah. Surga di sana bidadari banyak. Apa itu? Supiah. Di sana bisa minum khamr, bisa minum susu, apa-apa keturutan. Itu alam amarah. Di sana apa-apa keturutan, alam amarah. Serba tenang. La yasmahu fiha lagwan wala ta'siman. Itu alam-alam mutmainah. Itu surga paling bawah. Dengan kemampuan anasir sahwah panjenengan, nafsu panjenengan. Maha Agung Allah yang sudah menciptakan kekuatan nafsu di alam azam. Dan di sana engkau akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di suluk selanjutnya dengan kekuatan cipta panjenengan di dalam Al-Quran sering ditanyakan afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Itu alam akal. Dengan anasir yang ketiga al-aql, itu panjenengan diharapkan kasyaf di alam misal. Di sana ada alam rahasia lagi. Dan dengan suluk ini panjenengan bisa melihatnya, menyaksikannya dengan ainul yakin, mengalaminya. Dan disitulah panjenengan diperjalankan dari alam dunia masuk alam azam, kemudian alam akal. Itulah yang disebut suluk, diperjalankan. Dan ketiga alam itu dari alam dunia, alam azam, alam misal itu masih unsur zahir. Nah, pripun ngaten niku? Dan di sana banyak sekali rahasia-rahasia yang perlu kita saksikan. Kasyaf namanya, bukan membuka mata batin, bukan membuka mata hati, bukan membuka mata semesta, bukan. Tapi kasyaf biiznillah wa biridwaillah, engkau dikasyafkan di situ. Makanya la ilaha illallah kudu tenanan. Setelah panjenengan bisa melewati tiga alam tersebut, baru masuk alam batin. Yang disebut alam yang keempat, yaitu alam arwah. Dengan anasir ruh panjenengan insya Allah dengan suluk panjenengan dikasyafkan dengan alam selanjutnya yang disebut alam arwah. Panjenengan diharapkan bisa melihat rahasia-rahasia ruh di semesta alam ini. Dan mohon maaf, rahasia ruh kita hanya dikasih sedikit, sangat sedikit. Dan dengan sedikit itu sudah luar biasa, ngapunten. Dan panjenengan nanti bisa menyaksikan ternyata ruh yang terindah adalah Ruhul Muhammad, yang disebut dengan Abbar Ruh. Itu di alam arwah. Selanjutnya dengan anasir ruh tadi dengan bisa menembus alam arwah, dengan anasir sir panjenengan, rasa yang tersambung dengan Allah atau rasa, panjenengan bisa menembus yang namanya alam wahidiyat. Ada rahasia di situ. Selanjutnya setelah panjenengan bisa melampaui itu semuanya, suluk selanjutnya adalah dengan menembus alam cahaya, alam wahdat namanya. Dengan anasir cahaya panjenengan bisa mengarungi alam-alam cahaya.
Dan ingat, para wali, para aulia Allah, mereka bertubuh cahaya, berkesadaran rasa, wujudnya wujud truh, kekuatannya kekuatan dat dan terbungkus daging. Itulah para aulia, para waliullah, khalifatullah. Paham ya? Kalau jenengan bisa mentajalikan rahasia nurullah, nur Muhammad di alam nur tersebut, itulah ciri kewalian seseorang. Dan selanjutnya diharapkan panjenengan bisa menembus alam selanjutnya yang disebut alam ahadiyat. Di situ panjenengan bisa menyaksikan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa menemukan diri pribadinya yang sangat pribadi, maka dia akan menemukan Allah. Itulah di alam ahadiyat. Dan selanjutnya dari lapis alam nasut, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, selanjutnya engkau menembus alam hahut, alam di atas sukma, segala sukma. Itulah awal akhir panjenengan, awal akhir. Dan pangapunten, banyak sekali di dalam sejarah kewalian orang-orang buruk, orang yang awalnya nggak benar bisa menjadi wali. Kenapa? Karena tersentuh rahasia ilmu kewalian. Contohnya panjenengan tiang-tiang Klaten. Syekh Domba niku sinten? Perampok. Nggih, seorang perampok yang mengikuti Sunan Pandanaran karena ingin merampok emas yang di bawahnya lah, kok akhirnya bisa menjadi seorang aulia. Makamnya panjenengan tahu, Syekh Domba. Karena dia tersentuh oleh rahasia ilmu kewalian. Jadi bersyukurlah panjenengan menemukan ilmu ini. Kalau panjenengan tidak tersentuh ilmu itu, nggak mungkin dapat. Syekh Domba kalau tidak tersentuh ilmu kewalian tidak akan jadi wali. Temennya Syekh Domba sinten? Mbah Kewel. Dia rampok juga. Kenapa bisa jadi wali? Karena tersentuh rahasia ilmu kewalian. Dan ilmu martabat 7 ini adalah sebagian kecil setetes ilmu kewalian tersebut. Dan diciptakanlah suluk yang terkenal. Mbah leluhur ilmu kita adalah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, yang terkenal di Gua Saparwati. Sanad yang selanjutnya Sunan Gunung Jati, sanad nomor 26. Berbahagialah panjenengan menempatkan rahasia ilmu ini. Paham betul? Jadi kita nggak bicara tentang ilmu umum, tapi kita bicara ilmu khusus. Makanya pada malam hari ini saya ingin mengajak panjenengan mendalami, menjalani, mentirakati ilmu-ilmu khusus tersebut. Dan mohon maaf, nanti panjenengan saya kasih dasar-dasarnya. Mohon maaf, nanti setelah sampai rumah, ilmu panjenengan yang jenengan geluti adalah ilmu malam hari ini. Suluk namanya. Panjenengan sudah lama berzikir. Ya, zikir raga, zikir nafsu, zikir akal, La ilaha illallah, nafi isbat, illallah isbat faqat. Allah ismul a'zam. Hu ismu zat. Sudah lama panjenengan melakukan itu. Jangan hanya jadi perbantahan dan jangan hanya berhenti di situ.
ada suluknya. Karena panjenengan sudah melakukan banyak zikir. Ada yang sudah ikut 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Bahkan ada yang jadi teman saya dari kecil ya. Ya. Kecil nyolong pelem bareng ya, nyolong tebu bareng ya. Zaman kita nakal waktu kecil ya. Alhamdulillah kita tetap dipertemukan. Bisa dolanan jedungan, soan teman-teman, nek boleh gelut ah. Alhamdulillah kita tetap bersama. Jadi pada intinya jangan mengaku-ngaku punya ilmu sepuh. Jangan mengaku-ngaku ilmu kasampurnan yang kita miliki kalau belum bisa menembus rahasia-rahasia alam dari langit pertama sampai langit ketujuh. Banyak sekali yang mengaku ilmunya ilmu tua, ilmu yang dalam, tapi berkutat hanya dunia terus. Ya. Malam hari ini nanti akan saya terangkan satu persatu. Oke ya. Nanti kalau panjenengan ingin ada pertanyaan, monggo saya buka tanya jawab. Jadi nanti panjenengan suluki wis cekono lho.